Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Denovianti. Kali ini kita akan membahas tentang harta dengan narasumber kita yaitu Bilqis Sabila. Kita akan berbicara mengenai harta. Mungkin sudah tidak asing lagi di dunia akuntansi dan masyarakat umum. Namun kali ini kita akan berfokus kepada harta tak berwujud. Berbicara tentang harta tak berwujud nih, mungkin bisa dijelaskan apa itu harta tak berwujud? Ya, jadi harta tidak berwujud atau intangible asset ini adalah salah satu sumber daya jangka panjang yang biasanya tidak memiliki keberadaan fisik namun memiliki nilai atau jumlah manfaat di masa depan yang tidak diketahui. Jika kita lihat dari pengertiannya, itu tidak ada keberadaan fisiknya ya. Nah, mungkin apa saja ciri-ciri dari intangible asset ini? Ada 3 karakteristik sebenarnya dari harta tidak berwujud ini. Yang pertama itu tidak berwujud secara nyata, yang kedua tidak dapat dikategorikan sebagai instrumen keuangan, dan yang ketiga itu aktiva yang bersifat jangka panjang. Nah, dari ketiga karakteristik tersebut, apakah boleh dijelaskan secara singkat saja? Tentu saja boleh. Karakteristik yang pertama itu tidak berwujud secara nyata. Nah, jika kita lihat dari namanya, itu sudah diketahui ya kalau aktiva ini tidak memiliki wujud dan eksistensi yang nyata. Nah, untuk karakteristik yang kedua, itu tidak dapat dikategorikan sebagai instrumen keuangan. Nilai dari aktiva ini didapatkan dari klaim lalu di kemudian hari akan diterima perusahaan dari subjek yang melakukan klaim aktiva di perusahaan tersebut. Dan yang terakhir, itu aktiva yang bersifat jangka panjang. Artinya, masa manfaat dari aktiva ini adalah lebih dari 1 tahun. Begitu. Oke, kita tadi udah bahas tentang karakteristik, lalu kita juga mau tahu nih contoh dari harta tak berwujud ini, karena biasanya harus ada contohnya dulu baru kita paham, kayak gitu. Kira-kira apa aja sih contoh dari harta tak berwujud itu? Ada 5 sebenarnya contoh dari harta tidak berwujud ini. Yang pertama itu aset tak berwujud yang pasti atau definite intangible asset. Contohnya ini perjanjian kontraktual untuk penggunaan paten perusahaan lain selama 2 tahun. Salah satu contohnya karena kehilangan nilainya pada saat kontrak berakhir. Yang kedua itu ada aset tak berwujud tidak terbatas atau indefinite intangible asset. Contohnya itu adalah loyalitas pelanggan. Nah, kenapa loyalitas pelanggan? Karena itu tuh merupakan tidak terbatas gitu, karena tetap berharga bagi perusahaan selama mereka bertahan dalam bisnis. Dan yang ketiga itu ada hak milik intelektual atau intellectual property. Ini tuh contohnya kayak hak paten, hak cipta, merek dagang, perjanjian lisensi yang kayak gitu-gitu. Terus yang keempat itu ada goodwill. Ini tuh merupakan aset yang tidak dapat kita transfer, kita tukar, kita lisensikan, kita sewa atau jual secara terpisah dari perusahaan. Dan yang terakhir itu ada franchise dan leases. Ini tuh merupakan hak guna dalam melakukan suatu jenis usaha di mana perjanjian bisnis itu telah disepakati antara kedua belah pihak. Seperti itu. Baik, kita sudah bahas banyak sekali nih mengenai intangible asset atau harta tak berwujud ini. Kira-kira ada hal yang penting untuk diketahui dari harta tak berwujud ini selain dari apa yang kita udah bahas sebelumnya gitu, yang barusan dijelaskan? Ada satu hal lagi yang cukup penting, yaitu tentang bagaimana kita menentukan nilai dari harta tak berwujud itu. Ada beberapa cara dari menentukan nilai dari harta tidak berwujud. Yang pertama itu, temukan nilai aset berwujud perusahaan. Jadi kita mulai untuk menyusun nih aset-aset perusahaan dan menentukan nilainya. Nah, yang kedua itu dengan membuat daftar aset tidak berwujud. Nah, setelah kita menentukan nilainya tadi di awal, kita buat daftar aset tidak berwujudnya. Biasanya ini tuh nggak ada di neraca, jadi kita harus menentukan baik-baik gitu, memikirkan baik-baik apa saja yang termasuk ke dalam aset tidak berwujud. Dan yang ketiga itu kita menentukan metode apa yang akan kita gunakan. Untuk menentukan nilai kan kita menggunakan metode ya, dan di sini tuh ada 3 metode yang berbeda.
Yang pertama itu ada metode biaya, yang kedua metode pasar, dan yang ketiga adalah metode pendapatan. Dan yang terakhir, setelah kita menentukan metodenya, kita dapat menemukan nilai pasar sebenarnya dari perusahaan. Nah, nilai pasar itu sendiri adalah harga tertinggi yang akan dibayar oleh orang lain untuk membeli perusahaan yang perusahaan kita gitu, seperti itu. Oke, baik. Banyak banget ya ternyata tentang harta tak berwujud ini. Mungkin hanya itu ya yang bisa kita bahas di pertemuan kali ini. Terima kasih kepada Bilqis yang hari ini sudah sharing kepada kita semua mengenai harta tak berwujud. Demikian talkshow ini, semoga bermanfaat apa yang kita bahas di pertemuan kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.